Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Firang Raini desu. Indonesia no Cimahi kara kimashita. SMKN 1 Cimahi kara desu. Seperti pada judul video, di sini saya akan membahas mengenai Kaisa no Bunka atau mengenal budaya perusahaan Jepang. Sebelum kalian bekerja di Jepang atau berkeinginan bekerja di perusahaan Jepang, kalian harus mengenal budaya perusahaan di Jepang terlebih dahulu, karena berbeda banget loh dengan budaya perusahaan di Indonesia. Bagi para pelamar yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, pasti muncul pertanyaan seperti ini. Kapan sih penerimaan karyawan baru di Jepang itu? Penerimaan karyawan baru di Jepang itu pada tanggal 1 April. Dalam keindahan mekarnya bunga sakura, bulan April menjemput tahun yang baru dengan penuh cita-cita untuk 1 tahun ke depan. Bulan April sebagai awal tahun di Jepang merupakan kekhasan negeri sakura ini. Bulan ini merupakan masa mulai masuk sekolah ataupun masuk kerja. Lalu yang harus kita ketahui adalah jam berapa sih masuk kantor di perusahaan Jepang? Berapa lama biasanya bekerja dalam satu hari? Jam kerja di perusahaan Jepang, pertama yang harus diketahui adalah jumlah jam kerja di Jepang yang ditentukan oleh hukum adalah 8 jam per hari dan 40 jam per minggu. Jam istirahat untuk jam kerja lebih dari 6 jam adalah 45 menit. Sedangkan jam istirahat untuk jam kerja lebih dari 8 jam adalah 60 menit. Lalu ada budaya tepat waktu di Jepang. Tepat waktu yang dianggap perusahaan Jepang adalah datang lebih cepat dari waktu kerja yang telah ditentukan. Misalnya, kita bekerja di suatu perusahaan Jepang dan masuknya itu jam 9, maka 10 menit sebelum jam 9 kita harus sudah ada tiba di kantor. Ini merupakan peraturan tidak tertulis yang tak kenapa dipatuhi hampir semua orang Jepang. Karena apabila kita telat satu kali pun di perusahaan, kita bisa dicap tidak kompeten. Maka dari itu, wajib kita mengetahui bahwa ada budaya tepat waktu di Jepang. Setibanya di kantor, para karyawan biasanya melakukan salam atau aisatsu. Lalu, seperti halnya di perusahaan Indonesia, adanya budaya kerja lembur, tetapi di perusahaan Jepang, kerja lembur merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan hampir setiap hari. Orang Jepang yang memiliki pemikiran bahwa pekerjaan jauh lebih penting dibandingkan keluarga dan kehidupan pribadi. Adanya budaya hormat terhadap atasan pun menjadi salah satu faktor yang mengharuskan pegawai untuk kerja lembur. Di Jepang, dianggap kurang sopan jika bawahan pulang lebih awal daripada atasan. Namun, pada zaman sekarang ini ada beberapa perusahaan yang sudah tidak terlalu kaku dalam hal yang satu ini. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah, ada apa aja sih kegiatan yang ada di perusahaan Jepang itu? Yang pertama ada Kangeikai, adalah acara penyambutan karyawan baru. Yang kedua ada Nomikai, adalah acara minum-minum bersama. Yang ketiga ada Bonenkai, adalah acara yang sama seperti Nomikai tetapi memiliki makna yang berbeda. Bonenkai ini adalah pesta akhir tahun di Jepang yang diadakan untuk melupakan semua kesukaran dan kerja keras pada tahun itu. Pesta ini sama sekali tidak memiliki makna religius dan tidak memiliki standar tata cara pelaksanaan, namun sudah menjadi salah satu tradisi khas Jepang. Yang keempat ada Shinnenkai, adalah acara yang sama seperti Nomikai tetapi memiliki makna yang berbeda. Shinnenkai ini merupakan pesta makan di Jepang yang diadakan oleh organisasi, perusahaan, atau kantor-kantor untuk merayakan awal tahun baru. Perusahaan Jepang ada yang menggunakan Shinnenkai untuk menggunakan kebijakan manajemen perusahaan untuk tahun itu. Pembahasan selanjutnya adalah aturan dalam bekerja di Jepang. Konsep paling dasar yang biasanya menjadi dasar budaya kerja Jepang adalah 5S, atau yang kita sebut dengan Goesu. Yang pertama ada seiri ringkas. Budaya kerja seiri merupakan budaya kerja yang mengatur untuk memilah barang yang mana yang dia katakan masih digunakan dan barang mana yang sudah tidak dipakai atau dipakai nanti, sehingga lingkungan kerja akan terasa ringkas dan tidak sembraut akibat banyak barang yang tidak tertata. Budaya kerja seiri juga mengajarkan untuk memilah barang pada tempatnya dengan pertimbangan fungsi barang tersebut apakah rusak, perlu perbaikan atau unggul, serta frekuensi penggunaannya apakah jarang, sering, atau selalu dipakai.
Yang kedua adalah Seiton rapih. Setelah melakukan budaya kerja Seiri, langkah kedua yakni budaya kerja Seiton, yakni menciptakan lingkungan kerja yang rapi dan tertata. Budaya kerja Seiton ini mengajarkan para karyawan untuk bersikap rapi dalam pekerjaannya dengan menempatkan atau mengelompokkan barang berdasarkan kriterianya, sehingga barang akan mudah dicari apabila akan dibutuhkan serta mempermudah koordinasi kerja antar karyawan. Budaya kerja Jepang yang ketiga adalah Seisu atau resik. Seisu di sini dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih tanpa ada gangguan kotoran atau debu yang dapat mengganggu proses kerja. Yang keempat ada budaya Seiketsu atau rawat. Budaya kerja ini menekankan pada perawatan fasilitas dan proses kerja antar karyawan yang meliputi koordinasi kerja serta sistem kerja yang ditetapkan agar tujuan pekerjaan dapat dicapai. Budaya kerja Seiketsu mencakup juga pada proses komunikasi yang dibangun dalam memelihara hubungan antar perusahaan. Budaya kerja yang terakhir ialah Shitsuke atau rajin. Budaya kerja ini lebih menekankan pada tingkat produktivitas karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Para karyawan dituntut untuk memiliki kesadaran akan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab sehingga akan terbangun mental karyawan yang menjadi integritas akan pekerjaannya. Aturan dalam bekerja di Jepang selanjutnya adalah yang kedua, bentuk kontrak kerja, di mana untuk pekerja asing di Jepang hanya diizinkan untuk bekerja di Jepang dalam waktu tinggal. Setiap jangka waktu tinggal habis, maka harus diproses kembali. Yang ketiga ada jenjang karir. Banyak perusahaan Jepang cenderung berprinsip untuk melakukan pelatihan tenaga kerja dalam jangka panjang. Maka penting untuk memahami betul prinsip strategi personalia perusahaan baik sebelum maupun setelah diterima kerja. Yang keempat ada aturan-aturan di ranah kerja. Jika ingin bekerja menyenangkan di tempat kerja, aturan yang dipatuhi seperti penampilan, sapa menyapa, bahasa sopan, dan cara menelepon. Aturan yang kelima adalah memegang rahasia. Informasi yang tidak dipublikasikan, maka kita harus menjaga rahasia perusahaan, seperti produk baru, teknologi tersendiri, informasi finansial, dan lain-lain. Yang keenam ada perlindungan privasi. Untuk perusahaan, tidak hanya data pelanggan dan data SDM, tetapi diwajibkan untuk menggunakan dan mengatur berbagai jenis informasi pribadi secara tepat dan aman. Yang ketujuh, membawa paspor dan lainnya, di mana terdapat kasus perusahaan menyimpan paspor orang asing untuk melakukan pembaruan saat masanya habis. Yang kedelapan ada wajib lapor. Ketika orang status tinggalnya sebagai pekerja asing dari perusahaannya, maka wajib untuk melakukan lapor mengenai kontrak lembaga dalam waktu 14 hari. Dan pembahasan terakhir adalah mengenai prinsip budaya kerja di Jepang. Prinsip yang pertama adalah Bushido, adalah prinsip tentang semangat kerja keras yang diwariskan secara turun-menurun. Semangat ini telah melahirkan proses belajar bangsa Jepang yang tak kenal lelah. Etos kerja bangsa Jepang yang tinggi berakibat banyaknya jumlah pekerja yang meninggal akibat kelebihan pekerjaan atau jam kerja. Prinsip yang kedua adalah prinsip samurai. Prinsip samurai adalah prinsip tidak mudah menyerah. Prinsip samurai masih tertanam kuat dalam sanubari bangsa Jepang, namun tidak digunakan untuk berperang, melainkan untuk membangun ekonomi, menjaga harga diri, kehormatan bangsa secara teguh, serta tak menyerah pada berbagai bencana alam, terutama gempa dan tsunami. Lalu ada prinsip kerja Keishan, menuntut kerajinan, kesungguhan, minat, dan keyakinan hingga akhirnya timbul kemauan untuk selalu belajar dari orang lain. Caranya adalah seorang pekerja harus selalu kreatif, inovatif, dan produktif. Lalu ada prinsip kerja Kaizen, adalah sebuah strategi yang bertujuan meningkatkan secara kontinu menuju ke arah yang lebih baik terhadap proses produksi, kualitas, dan kuantitas produk. Pengurangan biaya operasional, mengurangi pemborosan, sampai meningkatkan keamanan kerja. Lalu ada prinsip perusahaan untung, saya juga akan untung. Disiplin dan semangat kerja inilah yang membentuk sikap dan mental kerja positif. Disiplin juga menjadikan para pekerja patuh dan loyal pada perusahaan. Lalu ada prinsip malu jika pulang cepat. Lembur sudah menjadi hal biasa dalam sebuah pekerjaan di Jepang. Rata-rata pekerja Jepang bisa bekerja sampai lebih dari 12 jam sehari. Mereka yang pulang cepat dianggap pekerja tidak produktif dan tidak penting bagi perusahaan.
Kecintaan orang Jepang pada pekerjaannya dibuktikan dengan jumlah waktu yang mereka habiskan di tempat kerja. Tanpa diawasi pun, mereka akan bekerja dengan baik, penuh dedikasi, dan tak ada korupsi waktu seperti kebanyakan pekerja di Indonesia. Lalu ada prinsip budaya kerja di Jepang yaitu senioritas. Jepang adalah salah satu negara yang masih memegang teguh senioritas. Ada istilah senior atau senpai dan junior atau kouhai. Pekerja yang muda harus patuh kepada pekerja yang lebih tua bila diberi perintah. Senior harus mengarahkan dan mengajari juniornya. Sedangkan junior wajib menghormati dan mengikuti perintah seniornya. Hal itu berakibat pada pekerja senior biasanya sudah berumur 50-60 tahun, menempati top level sekelas manajer atau direktur, sedangkan pekerja junior di bawah 30 tahun menempati level bawah. Yang terakhir ada prinsip budaya, tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Ada pepatah Jepang yang mengatakan bahwa tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Pepatah ini membuat para pekerja patuh dan loyal pada bos mereka. Mereka siap melakukan apa yang diperintahkan atasan demi kesuksesan perusahaan tempat mereka bekerja. Hebatnya lagi, para romusa atau buruh Jepang ini bersedia bekerja lembur tanpa bayaran sepeser pun. Mereka berpikiran apabila hasil produksi naik dan perusahaan untung besar, otomatis pekerja akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Dalam pikiran dan jiwa mereka sudah tertanam kuat untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Gagal atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sama halnya dengan mempermalukan diri sendiri, bahkan harga diri mereka merasa hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.